Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko kan, dan tentunya selalu bersama Abang Normando yang ganteng. Nah sahabat, berbahagia sekali hari ini. Mungkin nenek kan sudah lama kan, bisa saja nenek bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Thailand, bahasa apa itu. Nenek sudah senior walaupun di alam gaib. Ke satu altar yang kemarin sempat diviralkan sama sahabat-sahabat karena kebetulan sang dewa atau sipunya datang bisa berbahasa Inggris. Dan kadang-kadang saya juga merasa heran juga dengan sahabat-sahabat ya. Memang kalau untuk di Singkawang dewa-dewa datang sampai kini mungkin belum pernah ada yang menjumpai ya dewanya berbahasa Inggris. Tapi saya pernah menjumpai, cuma tidak pernah saya syutingkan untuk Anda. Dan kebetulan kemarin saya melihat salah satu tatung yang kebetulan si punya datang banyak sekali mendapat bulian. Ya sahabat-sahabat, saya mohon dalam hal ini ya kita tuh harus berpikir logis, jangan sampai memberikan komen-komen yang bisa mengecilkan arti dari datangnya sifu berbahasa Inggris ini. Sebenarnya seorang dewa atau sifu, kenapa dia bisa berbahasa Inggris? Sebelum kita memberikan suatu komen, harusnya kita mencari kejelasan dulu. Kenapa sifunya bisa berbahasa Inggris? Dan sebelum saya ngomong di depan kamera ini, saya sudah sempat berbincang-bincang dengan si tungkinya, yaitu Ana. Dan saya mendapat satu kesimpulan, sipunya itu dia dapatkan memang bukan dari daerah sini, tapi dari daerah luar negeri. Kebetulan suatu saat si Ana ini pernah kesehatannya ada masalah dan kebetulan berobatnya ke luar negeri. Waktu ke luar negeri inilah si sipu ini ikut sampai ke sini. Jadi bukan sesuatu yang sangat mengherankan sekali kalau sipu datang dari luar tuh bisa berbahasa Inggris. Supaya lebih jelas sekarang lebih berbahagia lagi bersama saya si Tunggi ini Ana ya. Mungkin kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Ini ngomongnya coki gimana? Sudah 8 tahun bertatung. Jadi kau sipu cincu gimana? Kalau yang pertama kali datang itu nenek kuning dari Thailand. Bong Ma dari Thailand. Bong Poa. Kalau aku kurang tahu bahasa kayak aku kurang bagus ya. Karena kalau ini altarnya, ini altarnya, ini altar nenek kuning. Ya. Dari Thailand ya. Ya dari Thailand. Dia pernah datang ketemu sama salah satu tatung di Singkawang juga. Kami pernah berbincang berdua. Sama-sama lagi. Ya, sama-sama datang lagi bertatung ya. Jadi sipu sama sipu berbahasa Thailand. Berbahasa Thailand. Cuma saya waktu itu memang tidak kita syuting, tidak kita rekam atau gimana. Jadi ya mungkin terlewatkan begitu saja gitu. Dan kalau masalah ini yang kemarin datang berbahasa Inggris itu sipu mana? Ini sipunya, dia seorang nenek. Dia udah bilang dia seorang nenek, dia berasal dari India. Dia seorang pertapa. Dia seorang pertapa yang dulunya dia tuh tinggal di sebuah gunung abu. Katanya dia berasal dari gunung abu yang ada di negara India. Saya juga nggak pernah ke sana ya. Jadi otomatis saya waktu itu pernah juga jalan-jalan ke Kuala Lumpur gitu. Jadi mungkin nenek pertapa ini sedang mencari seseorang yang bisa menjadi yang menjadi perantaranya untuk dia meneruskan dia tuh bisa tetap menolong orang di dunia ini. Mungkin dia merasa saya cocok dengan dia, ada jodoh, jadi otomatis dia pilih saya jadi jodohnya. Tapi setelah nenek ini datang, dia memberikan saya satu syarat. Dia bilang, Cuk, kamu bersedia nggak jadi tatung saya, jadi tungki saya untuk menyelamatkan orang? Saya ingin melanjutkan pertapaan saya yang sudah berjalan. Umur dia tuh udah sekarang tuh 580 tahun nenek ini. Jadi dia tuh bilang, saya bersedia, tapi
Dia bilang saya nggak bisa berbahasa Indonesia, saya juga tidak bisa berbahasa seperhaka, Jadi waktu ngomong dengan kamu pakai bahasa apa? Saya melalui perantara satu nenek kuning. Oh, nenek kuning. Nenek kuning yang menyampaikan kepada saya, karena gimana pun nenek kuning kan yang pertama kali dia tetap harus melewati nenek kuning juga. Jadi dengan begitu dia bilang, kamu bersedia nggak? Saya bilang, kamu tanya sama saya punya sifu dulu. Jadi ternyata sifu saya mengizinkan. Dia bilang untuk menolong orang tidak ada salahnya. Lalu pertama kali dia datang, dia kasih syarat, saya harus menolong 30 pasien. Dengan begitu, setelah itu dia bilang dia bisa beralih bahasa ke bahasa Malaysia, karena dia juga sebenarnya udah di KL tapi belum mendapatkan Cita gitu ya. belum mendapatkan tungkinya. Tungki. Dia belum mendapatkan tungkinya. Dengan begitu, saya selalu mengadakan pengobatan, pengobatan. Walaupun saya sebenarnya bukan cari filler, saya bukan cari terkenal. Saya berniat meneruskan permintaan dari sang nenek, sang nenek dari India ini Jadi dengan begitu, jadi dia tuh minta saya untuk mengobati 30 pasien. Setelah 30 pasien, kemudian dia selalu datang dengan bahasa selama mengobati pasien-pasien tuh dia selalu datang menggunakan bahasa India. Dan yang diterjemahkan oleh salah satu sin saya juga yang bernama Mahaguru. Saya kan banyak sin yang ikut saya. Jadi Mahaguru ini selalu menjadi perantara dia. Ketika dia udah mencapai 30, dia terus sekarang sudah selesai. Pas di hari itu yang filler itu terekamlah yang dia berbahasa Inggris. Mungkin di situ teman-teman sekalian, para tatung senior sekalian juga udah ada mendengarkan kalau dia berkata it is a finish. Dia bilang gitu. Kalau nggak salah saya dengar di video itu berarti tugas dia 30 orang itu udah selesai. Setelah itu dia bilang dia bisa mengobati orang tanpa perantara Mahaguru lagi atau nenek kuning lagi, dengan berbahasa dari Malaysia walaupun agak sedikit kaku, biar para pasien itu lebih cepat mengerti dia ngomong apa. Jangan selalu pakai ini dia selalu pakai ini isyarat gitu, kaki kepala lah ini itu, dia selama ini gitu. Ini yang saya tahu Jadi makanya ketika video ini viral, saya sangat terkejut. Tapi tidak masalah. Ini juga bisa menampilkan Anda di dunia pertatungan ini Yang jelas begini sahabat, dari ceritanya saya sudah sedikit bisa menganalisa. Sekarang kenapa sifunya berbahasa Inggris? Anda biasa nonton film India, lihat bagaimana cara orang India omong, dia tetap ada diselipin dengan bahasa Inggris itu, makanya tidak heran kalau sifunya tuh bisa berbahasa Inggris. Ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Biasa datang sifu bisa bahasa Mongolia, bahasa Thailand, bahasa Jepang, di Singkawang ada. Kenapa tidak pernah dipermasalahkan? Bahasa Inggris itu juga suatu bahasa. Dan kebetulan si Dewa ini menguasai. Dia tuh bisa India, Inggris, sama sekarang bahasa Malaysia yang kaku-kaku katanya. Sekarang Anda bayangkan sebagai seorang sifu, walaupun dia sifu 2000 tahun yang lalu, sekarang dia datang ke Sungai Pinyo atau di Singkawang sudah 200 tahun. Setiap hari dengan tungkinya dia mendengar bahasa-bahasa begini, tidak banyak atau sedikit, tetap dia sudah bisa menguasai. 200 tahun Anda bayangkan, bisa kuasai habis loh. Tergantung si sifunya mau berbahasa seperti itu apa tidak. Kalau menurut saya, ngomong-ngomong, kamu bisa bahasa Inggris tidak? Tidak, karena saya nggak sekolah tinggi. Ini salah satu sahabat sekarang kata dia bilang it's the finish, itu juga dia dengar dari firatannya itu. Jadi si Ana sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris, datang sifu bisa berbahasa Inggris. Jadi kita saya mohon kepada sahabat-sahabat lewat hari yang sangat berbahagia ini marilah kita sama-sama berpikir agak logis. Janganlah sampai memvonis bahwa Anda mempermalukan tatung senior, Anda mempermalukan tatung junior, padahal dia sendiri tidak tahu. Datang sifu dia tuh bukan sadar, tidak tahu, dan sekarang berbahasa Inggris dia juga tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi lewat kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat, seandainya suatu hari lagi nanti menjumpai sesuatu hal-hal yang di luar dari kebiasaan yang ada, sebelum kita memvonis, sebelum kita berkomitmen, marilah kita mencari tahu dulu duduk persoalannya, supaya lebih jelas kita bisa ke sumber tadi,
kita tanyakan kenapa kok bisa begini begitu. Tentu ada alasan dan ada sebabnya. Nah, setelah mengetahui mungkin kita tidak akan ya sebentar berkomentar negatif. Karena apa? Kita juga harus kasihan dengan si Sarung si Tungki. Apalagi si Tungki ini ya belum pernah kayak begini viral ya. Bisa saja dia tuh merasa down mentalnya. Jangan. Ada apa-apa kita tahu sebabnya dulu. Mungkin lebih jelas nanti kita akan panggil Sifu datang. Semoga ada kejelasan untuk Anda semua. Siap? Oke, tapi saya pengen juga menanyakan ya sedikit nih. Selama ini yang Aceh rasakan, setelah Aceh melakukan pengobatan sebanyak 30 pasien ya? Iya. Apakah ada perubahan enggak kira-kira dari Sifu itu dalam berbahasa? Ada. Itu tuh udah sedikitnya dia udah bisa berbahasa. Dia sempat saya undang ke surga karena setelah pengobatan ini kan terjadi viral. Jadi saya undang, ternyata dia udah bisa berbahasa Malaysia. Berbahasa Malaysia yang kaku-kaku tadi ya? Iya. Karena gini, karena dia juga udah tahu. Saya kan sering mengeluh. Saya sebagai tungkinya saya bilang, aduh ini udah viral gimana ya. Jadi akhirnya dia datang, pinjam badan saya juga. Terus ada keluarga di rumah ini bertanya, dia langsung menyampaikan pesan. Dia bilang, sekarang saya tidak perlu penerjemah lagi, tidak perlu meletakkan si Maha Guru, dewa yang lain, atau nenek kuning sebagai perantara lagi, karena saya bisa berbahasa Malaysia walaupun agak sedikit kaku. Tapi apakah pengen melanjutkan bahasa Inggris itu? Saya rasa nggak usah ya, supaya nanti tidak muncul lagi kesalahan. Bukan, kalau si punya bisa bahasa yang mengerti sini, bagusnya pakai bahasa di sini, lebih bagus lagi kalau bisa bahasa Hakka. Kalau India yang digunakan itu India yang sangat kuno bahasanya. Berarti mungkin benar-benar kalau ini kayak ke bahasa yang dewa-dewa gitu ya. Mungkin kita di alam manusia juga susah mendengarnya. Kayak bahasa saya ini juga kalau kenal kuno kita juga kelabakan. Ini yang benar-benar India sangat kuno saya dengar. Misalnya saya kembali ke video yang sempat abang saya rekam karena posisinya saya berobat, obatin orang. Saya bilang saya juga pingin lucu-lucu, lihat ya Sifu saya ini datangnya ngomong kayak apa. Ternyata saya dengar di bahasa India dia tuh, biarpun kita cari di Google Translate atau apa, itu nggak pernah ada. Ya, makanya jangan heran kalau bahasa India itu memang kita benar-benar tidak mengerti. Jadi mungkin kedepannya Sifu ini bisa berbahasa, dia sudah bisa berbahasa. Bisa Anda bayangkan sebentar dia sudah bisa beralih ke bahasa Malaysia walaupun kaku-kaku. Jadi ini mohon pengertian dari sahabat-sahabat semua ya. Kalau Sifu bisa berbahasa banyak itu bukan sesuatu luar biasa. Apalagi sudah 500 lebih tahun dia tuh memang sekarang di alam sana, tapi dia tetap kan bisa kembali ke alam sini karena dia tuh dewa. Jadi dia bukan dewa nenek aja. Betul. Kita kan harus bilang dia dewa, memang dia nenek. Jadi dalam 500 tahun ini misalnya dia bercokol di Malaysia, ya tetap tiap hari dia mendengar bahasa Malaysia. Jangan banyaklah 30 tahun lah, bisa lah. Selesai dia tuh lulus itu. Bisa lancar dia ngomong. Apalagi kalau dia sudah ada tempat ya, ada altar ya Bang Niko ya. Setiap hari dia bisa melihat kehidupan masyarakat. Yang datang walaupun dia berbahasa Hakka, jangan pikir dia nggak tahu bahasa Inggris loh sahabat. Belum tentu. Cuman dia tidak mau. Nggak mau mengeksplor ya. Mau mengeksplor dia. Belum tentu dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah inilah lewat kesempatan ini ya saya juga mengajak sahabat-sahabat suatu hari kepada siapapun juga yang kita mendapatkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan, kita cek dulu. Bukan apa kita kasihan kepada yang bersangkutan. Ini bukan maunya dia, Sifu datang yang begini. Kalau dia yang bikin-bikin kan lain masalah. Tapi ini betul-betul dari Sifunya. Ya, oh ya, satu yang terakhir nih Bang Niko saya mau nanya beliau nih. Ini si Aceh sekolahnya pendidikannya apa? Kira-kira sarjana atau SMK? Saya itu sekolah tamatan SMP aja. SMP ya? SMP. Nah, tapi berbahasa Inggris pernah kursus apa segala macam? Ya dulu saya kalau boleh bilang saya menikah di usia muda dulu. Menikah di usia muda.
Berarti tidak sempat mau belajar apa segala macam ya. Belajar masak. Belajar masak aja. Nah, ini satu hal yang memang kontra ya. Kontra antara bahasa yang dipakai oleh ketika beliau ini tatung, kemudian dengan pendidikan dan pengalaman atau wawasan yang ada pada beliau ini, kontra sekali kan? Oke, sahabat-sahabat, sebentar lagi kita undang si nenek datang. Mari kita dengar penjelasannya. Ya, saya sekali lagi mohon kepada sahabat-sahabat adalah ya suatu hari berkomentar melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, marilah kita cari sebabnya dulu ya. Semoga semua tatung berbahagia. Dan kepada sahabat-sahabat di manapun Anda berada yang mau mencari tahu, silakan, jangan ragu-ragu, silakan datang ke Kalimantan Barat.